Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Saya ucapkan terima kasih yang sudah mengklik video ini. Pada video kali ini, kita akan membahas model infrastruktur jaringan. Sebelum ke pembahasan, perkenalkan, nama saya Nizar Alamsyah Perwira Negara dengan NIM 20050974031 dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi 2020A. Yuk kita masuk pada pembahasan materi kali ini. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa itu jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Jadi, setiap komponen harus saling berhubungan. Selain jaringan komputer, ada juga jaringan terdistribusi, yaitu suatu sistem perangkat lunak yang dibuat di atas sebuah jaringan. Perbedaan keduanya terletak pada perangkat lunaknya, khususnya pada sistem operasinya, bukan pada perangkat kerasnya. Penggunaan sistem terdistribusi tidak menyadari terdapat banyak proses di dalam sistemnya. Ini adalah contoh gambar jaringan komputer dan jaringan terdistribusi. Ini adalah contoh penerapan jaringan komputer terpusat dan jaringan terdistribusi. Data center. Apa itu data center? Definisi secara umum, data center dapat diartikan sebagai pusat data. Jadi, dapat diartikan bahwa data center adalah sebuah fasilitas yang dimanfaatkan atau dikelola untuk kebutuhan sistem dan komponen-komponen komputer, seperti penyimpanan database dan telekomunikasi. Salah satu fungsi penting yang dimiliki oleh data center adalah sebagai penempatan server untuk website dan database. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan data center yaitu terdapat 5 poin. Yang pertama, ada sumber daya listrik. Yang harus diperhatikan di sini adalah pemasangan sumber daya listrik yang baik. Di setiap data center sangat memerlukan adanya sistem power supply yang baik. Jadi, apabila mengalami pemadaman listrik, maka baterai bank dapat menampilkan data hingga generator diesel dapat berfungsi kembali seperti sedia kala. Yang kedua, ada sistem pemrosesan dan penyimpanan. Hal yang harus diperhatikan adalah kecepatan dalam memproses dan menyimpan data sangatlah penting. Saat ini sudah banyak bermunculan prosesor yang mendukung multicore agar dapat memproses data lebih cepat. Pusat data harus memiliki kecepatan pemrosesan dan penyimpanan data yang baik agar performanya tetap terjaga. Dengan bantuan prosesor yang mendukung multicore, maka kecepatan pemrosesan dan penyimpanan data dapat mengalami peningkatan hingga hitungan jam bahkan menit. Yang ketiga ada sistem keamanan. Hal yang harus diperhatikan adalah keamanan pada data center dapat ditunjang dalam akses fisik yang dapat dikontrol sepenuhnya. Yang keempat ada bandwidth. Semakin berkembangnya bisnis atau usaha Anda, maka kebutuhan bandwidth akan semakin meningkat. Berbagai kebutuhan seperti pemasaran, pendaftaran produk, fitur iklan, dan lain-lain sangat membutuhkan bandwidth dalam jumlah besar. Maka dari itu, bandwidth menjadi kebutuhan penting saat ini untuk mendukung kebutuhan bisnis atau usaha Anda. Yang kelima atau yang terakhir ada IP provider. Internet berkecepatan tinggi
saat ini sangat diperlukan di era digitalisasi. Pusat data juga sangat membutuhkan kecepatan internet untuk melakukan berbagai aktivitas seperti pengiriman data maupun penyimpanan data. Saat ini telah banyak provider yang menyediakan jasa layanan internet untuk membantu kebutuhan bisnis Anda. Pembagian jaringan berdasarkan cakupan jangkauan geografis. Yang pertama, ada PAN atau Personal Area Network. Contohnya yaitu Bluetooth. Yang kedua ada LAN atau Local Area Network. Contohnya adalah lab komputer. Yang ketiga ada MAN atau Metropolitan Area Network. Contohnya adalah jaringan bank, seperti bank yang terhubung dengan koneksi jaringan MAN pada wilayah Jawa, seperti itu. Yang terakhir ada WAN, Wide Area Network. Contohnya adalah jaringan komputer antar kota, wilayah, atau bahkan negara, atau biasa disebut dengan internet. Pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Yang pertama ada intranet. Bisa diakses untuk kalangan internal. Yang kedua ada internet. Bisa diakses oleh publik. Pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya, yaitu ada mode ad hoc. Jaringan ad hoc adalah koneksi jaringan sementara yang dibuat untuk tujuan tertentu, seperti mentransfer data dari suatu komputer ke komputer lain. Yang kedua ada mode infrastruktur, merupakan mode dalam pembangunan jaringan komputer wireless dengan menggunakan access point sebagai server logika atau kanal yang bertugas mendistribusikan data atau informasi dalam sebuah sel tunggal atau lebih pada jaringan komputer wireless, seperti itu. Topologi jaringan. Jenis-jenis topologi jaringan. Yang pertama ada topologi bus, yang kedua ada topologi ring, ketiga ada topologi star, keempat ada topologi extended star, yang kelima ada topologi hierarki, dan yang terakhir ada topologi mesh. Pembagian jaringan penggunaan kabel. Yang pertama ada jaringan berkabel, wired network. Yang kedua ada jaringan nirkabel, wireless network. Ya, terima kasih yang telah menonton video ini sampai akhir. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.